Apalagi yang Masya Allah itu orang Madura. Madura itu kaya sedikit buat masjid. Sampai lihat orang kaya orang Madura mesti rumahnya ada musola depan itu. Sampai musola dan masjid di Madura itu dihitung lebih dari 500.000. 500.000 musola dan masjid ada di Madura. Bayang dong. Masjid wong Madura, wong Islam di Singapura kan masjid tok wong Madura. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah masjid-masjid itu makmur? Ini yang lebih penting. Jangan kita cuma sibuk bangun, makmurkan ini lebih penting. Sebab saya pernah diundang muktamar NU, ada acaranya Harlah NU di Sumeneb. Begitu acara pulang sampai jam 1 malam, saya balik subuh itu di Bangkalan, cari masjid yang bagus untuk sholat subuh. Begitu saya masih tengah-tengah wudhu, komat, Allahu Akbar, ekspres sholat saya. Apa? Wudhunya saya cepetin. Begitu saya masuk masjid, subhanallah, masjid nang sobung. Cuman yang komat itu tok sendiri. Saya sendiri makmum di belakang itu saya sendiri. Kok kanut jamaah maneh? Saya sendiri. Saya sudah pegel gara-gara pas wudhu kesusu gara-gara komat. Akhirnya ya sudah saya sholat sendiri. Lah yang lebih menyakitkan itu imamnya ngomong gini, "Setau luruskan." Aku miring nggak ngomong lurus nih. Saya ini sendiri di soft katanya luruskan. Sabar bi imam ini kalau. Sudah dibilang luruskan, saya itu diam, ditambah lagi rapatkan. Ada yang rapat norono nabrak tembok, rapat norono nabrak tembok. Akhirnya saya maju, saya rapatkan dengan imamnya. Akhirnya kita semehrab berdua. Ya. Sembayang satu mehrab sama imam. Begitu imam assalamualaikum, saya itu di dalam sholat ini wis gregetan. Dalam hati setelah sholat selesai, imam saya bawa ke rumah takmir. Saya kasih tahu takmirnya, masjidnya kosong. Kasih tahu orang kampung itu. Begitu assalamualaikum, saya minta maaf kepada imam. Imam, maaf. Boleh nggak saya minta tolong? Kenapa, Bib? Antarkan saya ke rumah ketua takmir. Ketawa. Ketua takmirnya ya saya. Bib. Wah berat ini. Imam, makmum, muadzin, mukim, ketua takmir. Nih, lengkap hadirin. Dalam hati saya, ya Allah, mbok PKB warga ini. Makanya saya pernah diundang di Jawa Tengah masjid. Bangunnya 600 miliar. Masjid itu bangunnya 600 miliar. Saya ngisi bulan Maulid di sana. Begitu subuh, sholatnya cuma jamaahnya cuma orang 8 hadirin. Imam siji, makmum 7, 600 miliar. Saya sampai bingung lah, ya imam 8 lah apa bangun masjid 600 miliar. 200 juta nggak, musola cukup wong 8 ae. 600 miliar itu nggak sedikit loh. Itu kalau dibelikan bakso, kelelep di Jember. Sholat jamaah itu nggak pernah ditinggal sama aulia Allah, nggak pernah ditinggal. Karena apa? Karena Nabi seumur hidup nggak pernah sholat sendiri. Makanya sebagian ulama mewajibkan sholat jamaah. Kalau kita kan sholat jamaah fardu kifayah. Tapi kalau mazhab yang lain mengatakan fardu ain. Ini sholat gak jamaah gak sah. Ya, terus jamaah ini minimal berapa? Beda pendapat. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Yang namanya agolul jamaah itu kan 3. Paling sedikitnya jamaah itu 3. Imam sama 2 imam. Imam makmum itu belum jamaah. Misi tasniyah, misi musanna, misi 2. Dan paling afdol sholat jamaah itu yang paling banyak jamaahnya. Musola cilik jamaahnya 100 lebih afdol daripada masjid besar jamaahnya 8. Iya, itu lebih afdol. Makanya saya pernah diundang di Jawa Tengah masjid. Bangunnya 600 miliar. Masjid itu bangunnya 600 miliar. Saya ngisi bulan Maulid di sana. Begitu subuh, sholatnya cuma jamaahnya cuma orang 8 hadirin. Imam siji, makmum 7, 600 miliar. Saya sampai bingung lah, ya imam 8 lah apa bangun masjid 600 miliar. 200 juta nggak, musola cukup wong 8 ae. 600 miliar itu nggak sedikit loh. Itu kalau dibelikan bakso, kelelep di Jember. Ya. Mana itu ketan. Nah, Masya Allah. Jadi umat Islam ini sekarang ini dalam membuktikan kecintaan sama Rasul ini masih belum. Kalau nanti Gus diundang di ada muktamar ulama di mana di Abu Dhabi, dikasih hotel bintang 5, kemudian di sebelah hotel itu ada masjid. Yang diundang itu ulama seluruh dunia. Setelah acara malam subuhnya itu sholat subuhnya orang-orang ini di masjid.
Sholat subuhnya di masjid. Begitu masuk di masjid, saya setelah sholat subuh mau balik ke hotel itu, saya lihat, masya Allah hadirin, ini orang-orang yang sholat di masjid itu motor kan sing elek, Mercy, BMW, wis kan sing elek, mobil-mobil mewah. Saya batin, subhanallah, wong kini ini masya Allah, motor Mercy sebenarnya di masjid. Wong Jember ini Supra lali masjid. Apa menit duwe kijang, cek Supra lali masjid wis. Sampeyan tinggal di masjid, motor-motornya kan gak pati api ya. Dan dikep buri justru yang ya miskin-miskin yang ingat masjid. Kalau di sana saya heran, wong suge-suge ini orang kaya-kayanya itu ke masjid. Nah itulah apa namanya, bagaimana semestinya kita umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta kepada Rasulullah tidak meninggalkan sholat jamaah, khususnya sholat jamaah di masjid ya. Apalagi yang masya Allah itu orang Madura itu kaya sedikit buat masjid. Sampai lihat orang kaya, orang Madura mesti rumahnya ada musola depan itu. Sampai musola dan masjid di Madura itu dihitung lebih dari 500.000. 500.000 musola dan masjid ada di Madura. Bayang no. Masjid wong Madura, wong Islam di Singapura kan masjid tok wong Madura. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah masjid-masjid itu makmur? Ini yang lebih penting. Jangan kita cuma sibuk bangun, makmurkan ini lebih penting. Sebab saya pernah diundang muktamar NU, ada acaranya Harlah NU di Sumeneb. Begitu acara pulang sampai jam 1 malam, saya balik subuh itu di Bangkalan, cari masjid yang bagus untuk sholat subuh. Begitu saya masih tengah-tengah wudhu, komat, Allahu Akbar, wah, ekspres sholat saya. Apa? Wudhunya saya cepetin. Begitu saya masuk masjid, subhanallah, masjid nang sobung. Cuman yang komat itu tok sendiri. Mesti was kesusu, kalau jamaah. Mestinya ya yang mukim tadi nunggu saya itu. Akhirnya saya masuk ke masjid sendirian. Yang komat itu maju jadi imam. Begitu dia jadi imam, dia duduk di mihrab. Masjidnya lumayan bagus loh. Dia di mihrab, saya sendiri makmum di belakang itu saya sendiri. Kok kalau jamaah mana? Saya sendiri. Saya sudah pegel gara-gara pas wudhu kesusu gara-gara komat. Akhirnya ya sudah saya sholat sendiri. Lah yang lebih menyakitkan itu imamnya ngomong gini, "Setau luruskan." Aku miring nggak ngomong lurus nih. Saya ini sendiri di soft katanya luruskan. Sabar bi imam begitu loh. Sudah dibilang luruskan, saya itu diam, ditambah lagi rapatkan. Ada yang rapat norono nabrak tembok, akhirnya saya maju, saya rapatkan dengan imamnya, akhirnya kita semehrab berdua. Ya. Sembayang satu mehrab sama imam. Begitu imam assalamualaikum, saya itu di dalam sholat ini wis gregetan dalam hati. Setelah sholat selesai, imam saya bawa ke rumah takmir, saya kasih tahu takmirnya masjidnya kosong, kasih tahu orang kampung itu. Begitu assalamualaikum, saya minta maaf kepada imam, maaf, boleh nggak saya minta tolong? Kenapa Bib? Antarkan saya ke rumah ketua takmir. Ketawa, ketua takmirnya ya saya. Wah berat ini. Imam, makmum, muadzin, mukim, ketua takmir. Ini lengkap hadirin. Dalam hati saya ya Allah, mbok pek kabeh swarga iki. Lah kayak gitu umat ini sekarang. Sama masjid jauh, sama sholat jamaah mereka tinggalkan. Lebih kadang-kadang ini loh, nunggu temennya sholat itu nggak mau jamaah, sholat sendiri-sendiri. Ya Allah, itu kalau kita tinggal di zamannya sahabat dikira munafik kita ini. Karena tidaklah orang menjauh dari sholat jamaah kecuali munafik. Ada 2 sholat kata Nabi Muhammad, kalau kita melakukannya kita jauh dari kemunafikan. Nggak mungkin kita munafik. Apa itu? Sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Kita ini kalau sudah bisa istiqomah sholat subuh di masjid, aman dari sifat munafik. Kenapa? Munafik nggak bisa hadirin. Jangan lagi munafik ke masjid, bangun aja nggak bisa. Makanya sebagian ahli arifin billah mengatakan subuh niku udaranya enak apa enggak? Enak, karena orang munafik lagi tidur. Makanya hawanya enak. Tapi kalau jam 9 mulai subuh panas, munafik tangi kabeh. Nih. Tapi kalau subuh munafik tidur semua, mana ada yang bangun? Afdhalus sholati alal munafikin sholatul isya wa sholatil fajri jamaah. 2 sholat ini.